Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Haidar Farouk. Saya mahasiswa hukum Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang prosedur penyelesaian sengketa konsumen yang ada di PSK, khususnya mediasi. Nah, langsung saja ke materi. Di sini ada alur dari penyelesaian sengketa konsumen. Di sini awalnya ada pengajuan dari konsumen itu sendiri, pengajuan ke BPSK. Nah, nanti di BPSK diberikan beberapa pilihan lah, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Nah, karena saya lebih condong untuk menjelaskan ke mediasi, langsung saja di panah itu setelah adanya mediasi, dan mediasi di sini itu BPSK berperan untuk sebagai pihak ketiga atau pihak penengah dari konsumen dan produsen. Setelah itu, setelah adanya sepakat, BPSK akan memberikan keputusan, dan keputusan BPSK ini udah diatur dalam Undang-Undang UPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 54 ayat 3. Nah, dari undang-undang itu BPSK dimohon untuk memberikan keputusan final dari perkara ini atau putusan BPSK. Nah, para pihak wajib melaksanakan putusan. Jadi nanti entah itu putusannya dari BPSK apa, itu para pihak, baik pihak tergugat maupun pihak penggugat, harus memenuhi putusan itu. Setelah itu pelaksanaan putusan. Next, selanjutnya mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah sengketa, di mana suatu pihak luar tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, atau membantu mereka atau yang bersengketa mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Penyelesaian sengketa melalui proses ini dibantu oleh yang disebut sebagai mediator ketiga. Arbitrase merupakan salah satu bentuk lain penyelesaian. Nah, oleh sebab itu arbitrase beberapa hal sama-sama mempunyai keuntungan dan kelemahan. Nah, itu soal arbitrase. Langsung kita masuk ke dalam prosedur mediasi. Nah, bagaimana sih apa sih bedanya kalau mediasi, arbitrase sama yang lain? Nah, penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak. Perlu digarisbawahi, yang bersengketa didampingi majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Nah, bisa digarisbawahi bahwa majelis sebagai mediator untuk mempertemukan antara para pihak. Nah, dalam hal ini majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa pada para pihak mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi, namun bertindak aktif dalam memberikan nasihat, petunjuk, saran, upaya lain yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Jadi di sini majelis hanya sebagai mediator. Perlu digarisbawahi lagi, hanya sebagai mediator. Jadi majelis ini hanya sebagai pihak ketiga. Nah, apa sih pihak ketiga? Apa tugasnya pihak ketiga? Nah, pihak ketiga ini hanya memberikan sarana dan prasarana untuk
penyelesaian sengketa ini, dan diharapkan dengan mediasi ini perkara ini cepat selesai, karena perlu diingat untuk prinsip PPSK dalam menyelesaikan sebuah sengketa itu memiliki prinsip cepat atau tidak bertele-tele. Selanjutnya, dalam mediasi, majelis atau mediator mempunyai tugas memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, memanggil saksi-saksi ahli bila diperlukan, menyediakan forum bagi konsumen. Nah, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa itu juga maksudnya kenapa diartikan sebagai mediator, yaitu lalu secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, dan secara aktif memberikan saran dan anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Kembali ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain proses penyelesaian sengketa, alat bukti atau barang bukti atau jasa, keterangan para pihak, keterangan saksi-saksi ahli, surat atau dokumen, bukti-bukti yang mendukung dapat diajukan oleh majelis atas permintaan pihak yang bersengketa. Jadi pihak yang bersengketa dapat mengajukan beberapa alat bukti, atau pihak yang bersengketa membutuhkan keterangan saksi untuk membela dirinya atau melakukan pembuktian kepada majelis. Setelah itu, hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antar konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya diserahkan pada majelis untuk dibuat sebuah keputusan PPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut. Nah, ini udah masuk terakhir ya. Jadi setelah proses mediasi itu selesai, nah di sini PPSK memiliki tugas untuk membuat keputusan agar untuk sebuah penyelesaian dari suatu sengketa itu sendiri. Konsumen memiliki hak untuk mencabut gugatannya dengan syarat persidangan pertama sebelum pembacaan surat jawaban dari pelaku usaha. Pada persidangan pertama sebelum pembacaan surat jawaban dari pelaku usaha. Dalam hal demikian, maka majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan ini dicabut. Apabila pelaku memberikan kesempatan terakhir pada persidangan kedua dengan membawa alat bukti yang disediakan, persidangan kedua diselenggarakan selambat-lambatnya waktu 5 hari kerja terhitung sejak persidangan pertama atau diberitahukannya dengan surat panggilan oleh sekretariat PPSK. Bila mana pada persidangan kedua konsumen tidak hadir, maka gugatan gugur demi hukum. Nah, di sini harus digarisbawahi ada gugur demi hukum. Sebaliknya, jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha selama proses penyelesaian sengketa, alat bukti, keterangan saksi ahli, surat atau dokumen, bukti-bukti yang mendukung dapat diajukan oleh majelis atas permintaan pihak yang bersengketa, sekalipun dalam proses penyelesaian sengketa konsumen pembuktian ada pada pelaku usaha. Namun pihak konsumen pun berhak mengajukan bukti untuk melakukan gugatan-nya. Ya, mungkin cukup itu. Jadi secara garis besar kenapa dinamakan proses mediasi, karena PPSK hanya memberikan media untuk bertemunya antara kedua belah pihak atau pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sebuah perkara.
Dan di sini PSK hanya juga berperan penting untuk memberikan nasihat, saran untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa itu. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.